ya. Itu kenapa? Ini nih, gue galau banget. Galau kenapa? Ini gue mau nabung di bank, emang bunganya beda-beda gini. Kira-kira gak aman gak sih ya? Oh, jadi itu masalahnya. Emang sih sekarang banyak orang yang terjebak karena nggak paham gimana bank mempromosikan produknya secara resmi. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, kita kenalan dulu yuk sama artis-artis kelompok 4. Mahasiswa keuangan tapi nggak punya uang, perkenalkan, nama gue Calvin J. Christian dari kelompok 4. Nabung di bank tapi bingung suku bunga. Halo guys, perkenalkan nama gue Yustina Boyana, panggil aja Yustin. Gue dari kelompok 4. Uang adalah segalanya, tapi kamu selamanya. Perkenalkan, gue Fatsyali Ganzafi, kalian bisa panggil aku Sally. Gue dari kelompok 4. Main saham tapi los mulu. Kenalin, nama gue Ella Christina, biasa dipanggil Ella, asal dari kelompok 4. Laporan keuangan kamu gak balance, neraka itu namanya. Perkenalkan, nama saya Maria Jessica dari kelompok 4. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama artis dari kelompok 4. Sekarang, cus kita lanjut ke materinya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena teman-teman belum mengetahui kan apa sih harga dan juga apa peran harga pada perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu harga dan apa sih harga yang terdapat dalam perbankan. Yang pertama, kita mengetahui dulu pengertian harga. Nah, harga adalah nilai pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, nilai ini bisa berupa uang ataupun nilai lainnya yang disetujui oleh penjual dan juga pembeli. Pada perbankan terdapat dua harga yang digunakan, yaitu yang pertama harga suku bunga, yang kedua ada biaya jasa. Nah, harga suku bunga ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank karena nasabah tersebut sudah mendapatkan pinjaman dari pihak bank tersebut. Nah, di sini biasa disebut sebagai bunga pinjaman. Nah, yang kedua ada biaya jasa. Nah, biaya jasa ini bisa berupa biaya administrasi, biaya komisi, biaya provisi, dan juga biaya penggunaan elektronik seperti ATM dan juga mobil bank. Nah, selanjutnya ada peran strategi pada perbankan. Nah, dalam perbankan, peran strategis harga ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat pengendali likuiditas, yang kedua penentuan profitabilitas, yang ketiga instrumen persaingan pasar, yang keempat ada persepsi kualitas dan keamanan. Hai, teman-teman, pada tahu nggak sih kenapa bunga kredit itu suka tinggi? Ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa suku bunga itu bisa tinggi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari cost of fund atau kita kenal dengan biaya dana. Yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional biasa kita pakai untuk gaji, teknologi, dan juga kantor. Yang ketiga ada target laba, di mana kita mencari keuntungan yang kita inginkan. Yang keempat ada risiko kredit, di mana pastinya ada kemungkinan gagal bayar. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari inflasi, yang kita ketahui pastinya inflasi di mana harga naik. Yang kedua ada kebijakan Bank Indonesia, terdiri dari BI. Yang ketiga ada kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi kita cenderung pastinya menurun. Yang keempat ada persaingan antar bank. Teman-teman jangan khawatir, persaingan antar bank yang pastinya bunga lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga bank. Yang pertama ada cost plus pricing, yaitu harga ditentukan dari biaya plus margin. Nah, ini tuh cocok untuk stabilitas. Nah, selanjutnya ada risk based pricing, yaitu harga berdasarkan resiko nasabah. Nah, semakin tinggi resiko sama dengan bunganya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada competition based pricing, yaitu mengacu pada pesaing agar lebih kompetitif. Nah, yang keempat ada value based pricing, yaitu berdasarkan nilai yang dirasakan oleh nasabah. Nah, ini digunakan untuk pelayanan yang lebih premium. Nah, yang terakhir ada dynamic pricing, yaitu harga lebih fleksibel dan menyesuaikan oleh kondisi pasar.
Nah, selanjutnya yaitu strategi penyesuaian harga. Nah, strategi penyesuaian harga itu ada strategi utamanya. Yang pertama ada penetration pricing, yaitu bunga rendah untuk menarik nasabah. Nah, yang kedua ada skimming pricing atau bunga tinggi untuk segmen tertentu. Nah, yang ketiga ada flexible pricing, yaitu harga berbeda setiap nasabahnya. Nah, yang keempat ada bundling strategi, yaitu produk digabungkan, contohnya seperti tabungan plus kredit. Nah, yang terakhir yaitu promotional pricing, yaitu diskon bunga sementara. Nah teman-teman, setelah kita mendengar penjelasan dari Jessica, Ella, dan juga Sally, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengaruh harga terhadap perilaku masyarakat. Nah, yang pertama itu apabila kenaikan suku bunganya. Nah, kita lihat dari sisi nasabah simpanan. Nah, jadi di sini nasabah simpanan akan cenderung lebih suka menabung atau membuka depositonya karena keuntungan yang mereka dapatkan begitu besar. Nah, sedangkan dari nasabah peminjam, mereka akan cenderung lebih berhati-hati atau menunda meminjamkan kreditnya. Nah teman-teman, yang kedua apabila suku bunganya turun. Nah, kita lihat dari sisi nasabah simpanan. Nah, di sini nasabah simpanan akan kurang untung. Kenapa kurang untung? Karena bunga yang mereka dapatkan sangat kecil, sehingga orang akan memilih memindahkan uang mereka ke investasi lain seperti properti atau saham. Nah, sedangkan dari sisi nasabah peminjam, mereka akan lebih merasa diuntungkan karena cicilan yang mereka dapatkan sangat kecil. Nah teman-teman, yang ketiga sensitivitas harga. Jadi teman-teman, masyarakat zaman sekarang itu sangat peka. Nah, apabila ada kenaikan biaya admin, penurunan suku bunga, itu dapat memicu protes dari nasabah. Yang keempat, loyalitas dan switching. Loyalitas ini muncul apabila harga yang didapatkan nasabah itu sebanding dengan layanan yang nyaman dan juga aman. Sedangkan switching ini terjadi apabila harga yang tidak kompetitif itu, nasabah akan mudah atau gampang sekali pindah atau switching ke bank yang lain. Jadi teman-teman, singkatnya harga kompetitif itu menjaga loyalitas, sedangkan harga tinggi itu mendorong terjadinya switching. Baik, sekarang kita masuk ke dalam praktik penentuan suku bunga bank. Dalam praktik nyata, bank menggunakan acuan seperti suku bunga acuan atau BI rate, kondisi pasar uang, profil resiko debitur atau credit scoring, regulasi, misalnya transparansi suku bunga dasar. Nah, biasanya bunga kredit terdiri dari fixed rate atau tetap, floating rate atau mengikuti pasar, dan yang terakhir ada hybrid, kombinasi antara keduanya.